selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan perkembangan motorik anak sekolah dasar. Iya, Bu. Jadi, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kalian tahu tidak perkembangan fisik motorik anak SD? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi perkembangan fisik motorik anak SD adalah perubahan fisik yang dialami oleh anak usia sekolah dasar, yaitu dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, bagi anak usia sekolah dasar, perkembangan fisik merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi perilaku mereka sehari-hari, termasuk perilaku dalam belajar. Oh, iya Bu, bagaimana karakteristik perkembangan fisik motorik anak SD? Nah, jadi karakteristik perkembangan fisik anak usia sekolah dasar akan lebih difokuskan pada tinggi dan berat badan, proporsi tubuhnya, dan otaknya. Nah, pada fase ini pertumbuhan fisik tetap berlangsung sehingga peserta didik menjadi lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat. Menurut ahli perkembangan fisik anak usia sekolah dasar, biasanya pertumbuhan fisiknya itu hanya bertambah 5-7 cm dan berat badannya hanya berkisar 2,5 sampai 3,5 kg per tahunnya. Nah, jadi seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan fisik motorik peserta didik sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Nah, adapun perkembangan motorik sering juga disebut dengan keterampilan motorik. Keterampilan motorik itu merupakan gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, yang otomatis, cepat, dan akurat. Nah, pada fase usia anak sekolah dasar itu ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa-masa yang ideal untuk belajar keterampilan berkaitan dengan motorik, baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Oh iya Bu, paham. Bu, saya ingin bertanya, apa saja masalah-masalah yang terjadi pada perkembangan fisik motorik anak SD? Pertanyaan yang bagus. Nah, adapun gangguan atau permasalahan yang sering terjadi pada perkembangan fisik motorik anak sekolah dasar, diantaranya anak kesulitan bermain, anak kesulitan menulis, kesulitan menghapus papan tulis, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi adapun faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada perkembangan fisik motorik anak SD itu yang pertama faktor keturunan atau biasa disebut faktor internal. Nah, di mana gangguan dalam perkembangan fisik motorik yang disebabkan karena kelainan genetik atau biasa lebih dikenal dengan istilah Down syndrome. Nah, faktor yang kedua ada pola asuh atau yang biasa sering disebut dengan faktor eksternal. Nah, di mana gangguan dalam perkembangan fisik motorik anak disebabkan karena pola asuh dari orang tua yang kurang dalam melatih perkembangan pada fisik motorik anaknya. Iya Bu, saya ingin bertanya satu hal lagi.
Jadi, apa saja sih sebenarnya pengaruh gangguan terhadap perkembangan fisik motorik pada anak SD? Mohon penjelasannya, Bu. Nah, good. Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi pengaruh gangguan terhadap perkembangan fisik motorik pada anak SD menurut Harlock yaitu yang pertama, anak tidak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang, seperti anak menjadi murung karena dia tidak memiliki keterampilan dalam bermain, misal dalam melempar dan menangkap bola. Dan yang kedua, perkembangan fisik motorik anak yang tidak normal itu memungkinkan anak tidak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Bahkan si anak itu merasa terkucilkan atau bahkan menjadi anak yang terpinggirkan. Nah, yang ketiga, dengan adanya gangguan perkembangan fisik motorik ini, anak tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya. Nah, pada usia prasekolah atau usia awal-awal sekolah dasar, anak tidak dapat menulis, menggambar, melukis, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ada pengaruhnya dalam gangguan perkembangan fisik motorik anak, apakah ada peran guru BK, Bu, dalam perkembangan fisik motorik anak? Pastinya ada dong peran guru BK dalam perkembangan fisik motorik anak. Nah, di mana peran guru BK yaitu dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling yang fokus pada kebutuhan anak. Jadi, setiap pelayanan kegiatan pengembangan disesuaikan dengan dunia anak. Misal dengan cara memberikan kesempatan anak untuk aktif dan kreatif dengan menerapkan konsep belajar sambil bermain tentunya. Jadi, agar motorik anak dapat berkembang dengan baik dan sempurna, perlu dilakukan stimulasi yang terarah dan terpadu. Oke, baik. Jadi, Ibu akan memperlihatkan video stimulasi yang dapat memberikan kepada anak untuk melatih perkembangan fisik motoriknya. Jadi, disimak ya videonya. Oke, Bu, siap. Jadi kalian sudah nonton videonya. Nah, jadi apa tanggapan kalian mengenai video ini? Wah, seru, Bu. Stimulasinya bagus, sangat cocok digunakan untuk mengembangkan fisik motorik anak. Jadi bagus diterapkan
sekolah dasar? Iya, Bu, kami sudah paham. Nah, oke, baik. Jadi untuk hari ini kita cukupkan ya. Sekian dan terima kasih.